Siapa yang tak ingin mendapatkan rezeki dengan mudah? Hampir semua orang pasti ingin menjadi makmur dengan effort sekecil mungkin. Namun realitas sering berkata sebaliknya. Kecuali bagi sebagian kecil kalangan, mencari rezeki adalah hal yang cukup sulit dilakukan. Beberapa dari Anda harus merantau ke pulau seberang, dan beberapa yang lain harus bekerja lembur terus-menerus. Kisah Chef Juna misalnya. Sebelum sukses dan mendapatkan pemasukan besar seperti sekarang, ia harus banting tulang dulu. Kehidupannya di Amerika penuh kesulitan yang tak semua orang tahan menghadapinya. Tapi, lihatlah kondisinya saat ini. Dengan popularitas yang masif, ia bisa saja mengendorse produk dengan bayaran yang tidak sedikit. Kebanyakan dari kita pun pasti ingin sukses seperti itu. Sayang, kita lebih suka berimajinasi daripada merealisasikannya. Ini dia kiat-kiat yang bisa diusahakan supaya masalah rezeki lebih lancar. Berikut ini beberapa cara agar mudah mendapatkan rezeki yang melimpah dan barokah. 1. Jangan jadi pemalas. Sikap pemalas dicirikan dengan kebiasaan berleha-leha yang berlebihan. Seseorang yang pemalas akan menunda pekerjaannya untuk bermain game dan aktivitas lainnya. Bila masih menganggur, mereka juga tak mau repot-repot mencari pekerjaan karena lebih suka memainkan gadget sembari rebahan. Sikap seperti ini pada dasarnya adalah jurang pemisah antara Anda dan rezeki yang seharusnya Anda peroleh. Bagaimana tidak? Coba bayangkan bila Anda adalah seorang keyboardis yang pemalas. Ketika kawan Anda mendapatkan tawaran manggung, Anda santai-santai saja. Dan ketika kawan Anda akhirnya masuk dapur rekaman bersama bandnya, Anda cuma bisa melongo pada akhirnya. Malas adalah kesalahan terbesar yang harus dihindari bila Anda ingin hidup makmur. Jadi, ubahlah habit Anda tersebut. Atur kehidupan Anda dan istilah kegiatan harian dengan pekerjaan atau aktivitas yang produktif. 2. Terus berdoa. Ya, berdoa merupakan salah satu cara terbaik untuk mendapatkan rezeki. Sebab, siapa lagi bila bukan Tuhan yang bisa Anda mintai dalam hal ini? Berdoa juga akan membuat Anda lebih reflektif. Sebab, ketika berdoa, mau tak mau Anda harus mengakui kesalahan yang dilakukan. Aktivitas ini akan membuat Anda lebih sadar kondisi dan berbagai kesulitan yang masih dirasakan. Namun ingat ya, doa Anda belum tentu dikabulkan seketika itu juga. Jangan berharap Anda sholat atau ke gereja sekali, lalu esoknya Anda menang undian 1 miliar. Tak ada manusia yang tahu apakah doanya akan dikabulkan atau tidak. Jadi, perlukah doa tersebut sebagai bagian dari ikhtiar saja? Apapun hasilnya, percayalah bahwa hal tersebut adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan. 3. Perluas koneksi. Pernahkah Anda mendengar ucapan bahwa ketika memasuki dunia kerja, koneksi adalah hal yang lebih krusial dibandingkan IPK? Bila iya, ada baiknya Anda percaya dengan ucapan tersebut. Sebab memang demikianlah situasinya. Di dunia kerja, IPK ataupun nilai ijazah hanyalah sebuah persyaratan formal. Sedangkan untuk mendapatkan proyek besar atau lowongan yang menggiurkan, masalah koneksi teramat penting. Meski perlu pula dipahami bahwa Anda tak bisa sekadar menambah kenalan semata. Mengembangkan koneksi artinya membuat diri dikenali secara positif. Tak ada artinya bila Anda suka bergaul, namun dikenal dengan citra buruk. Yang ada, Anda malah akan dijauhkan dari rezeki. 4. Sisihkan uang untuk sedekah. Sisihkan uang untuk berbagi kepada mereka yang kurang beruntung. Anda bisa bersedekah ke panti asuhan, menyumbangkan uang ke tetangga yang kekurangan, hingga ikut berdonasi ketika terjadi bencana alam. Kebaikan Anda suatu saat pasti juga akan berbuah kebaikan.
meski tentu saja hal itu tidak bersifat instan. Lagi pula, ketika melakukan hal seperti ini, Anda memang diharapkan bersikap ikhlas. Boleh saja berharap mendapatkan rezeki atas tindakan ini, namun janganlah ngotot pada keinginan itu, apalagi sampai marah ketika tak mendapatkannya. Bersedekah memiliki lebih banyak manfaat dari sekedar imbal balik finansial. Misalnya, dengan bersedekah, Anda bisa belajar untuk bersyukur. Jadi, Anda bisa mengerem sifat Anda yang boros dan menyia-nyiakan waktu. 5. Optimis dan ikhlas. Sikap optimis dan ikhlas akan membentuk mindset yang baik. Ketika Anda bersikap optimis, Anda percaya bahwa suatu hari rezeki Anda akan terpenuhi. Dan ketika Anda ikhlas, Anda tidak menggerutu dengan kondisi sekarang. Alhasil, meski saat ini masih kekurangan, Anda tidak terlalu sering mengeluh. Anda tidak marah kepada Tuhan, nasib, ataupun orang tua. Anda menerima segalanya sembari terus berusaha dengan pikiran yang positif. 6. Fokus. Fokuslah pada hidup Anda. Fokus ini akan berdampak pada selesainya pekerjaan dengan lebih cepat dan baik. Untuk bisa fokus, Anda harus tahu apa yang hendak Anda lakukan, bagaimana cara melakukannya, dan apa saja tantangan yang perlu dihadapi. Contohnya, Anda ingin makmur dengan menjadi seorang pedagang. Jadi, belajarlah strategi berdagang yang benar dari buku ataupun dari kenalan Anda yang lebih mahir. Tak perlu iri dengan orang lain dan jalan hidup yang mereka tempuh. Tak perlu juga merasa lebih tinggi dari yang lain. Sibuk memikirkan mereka justru akan membuat hidup Anda terbengkalai. 7. Turunkan ego. Turunkan ego yang terlalu tinggi. Seseorang yang egonya tinggi seringkali sulit memperoleh rezeki, sebab mereka kurang disukai orang-orang. Lantas, siapa yang mau berurusan apalagi berbisnis dengan orang seperti ini? Hampir semua profesi memerlukan reputasi yang baik. Sikap yang rendah hati, murah senyum, dan toleran akan membuat Anda dipersepsi secara positif. Dan sebagai timbal baliknya, Anda akan lebih mudah menjalani hari-hari mencari rezeki untuk keluarga. 8. Belajar dari kesalahan. Hal berikutnya yang perlu Anda lakukan agar mudah mendapatkan rezeki adalah belajar dari kesalahan, terutama kesalahan dalam hal finansial dan pekerjaan. Katakanlah beberapa waktu yang lalu Anda mendapati dagangan yang makin tidak laku, sebab Anda cenderung mengabaikan komplain dari pembeli. Mereka mengeluhkan masakan Anda yang cenderung hambar dan tidak lagi gurih seperti biasanya. Alhasil, usaha Anda bangkrut dan rugi besar. Dengan pengalaman ini, Anda mestinya belajar dari kesalahan. Kelak, ketika Anda memiliki modal untuk membuat usaha yang baru, dengarkanlah keluhan pelanggan Anda. Ingatlah kepuasan mereka bisa memperlancar rezeki Anda di kemudian hari. 9. Bisa dipercaya. Jadilah orang yang dipercaya dan Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Apalagi bila Anda punya kenalan dari golongan atas. Ketika mereka membutuhkan orang untuk melakukan sesuatu, mereka pasti terbayang dengan diri Anda. Sedikit banyak, hal tersebut akan menambah pundi-pundi rezeki. Namun ingat, istilah bisa dipercaya bukan hanya terkait dengan sikap yang jujur atau amanah. Istilah ini juga mencakup kemampuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan baik. Beragam kesulitan bisa dialami seseorang untuk mendapatkan rezeki. Ada yang harus hujan-hujanan untuk memperoleh uang,
hingga bekerja sampai larut malam supaya memperoleh bayaran ekstra. Sembari berikhtiar, beberapa hal juga bisa dilakukan. Misalnya saja berdoa, memperbanyak sedekah, hingga memperlebar koneksi. Dengan cara-cara yang dijelaskan pada video ini, kami yakin kehidupan Anda akan makin membaik. Jadi jangan pantang menyerah.